Amsal 19 ayat 29. Hukuman bagi si pencemooh tersedia dan pukulan bagi punggung orang bebal. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan kembali menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk menjalani kehidupan kita di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita hari ini. Mari kita mengawali hari kita ini dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita dan rasa syukur serta penyerahan kepada Tuhan yang akan menuntun, memelihara, dan menjadikan hidup kita berarti sepanjang hari ini. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sering sekali ketika kita melihat orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang jahat, entahkah itu menyakiti orang lain, entahkah itu menindas orang lain, entahkah itu mencuri, menipu, berlaku tidak jujur untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri, atau banyak tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang lain yang merupakan suatu yang jahat. Ketika kita melihat orang-orang dengan karakter-karakter yang tidak baik, seorang yang suka memfitnah, seorang yang suka menuduh dengan sembarangan, seorang yang suka menghakimi, seorang yang suka menyebarkan berita yang tidak baik tentang orang lain kepada orang-orang lain. Terkadang kita melihat bahwa orang-orang yang melakukan tindakan semacam itu kok seperti dibiarkan saja, merajalela, menjadi-jadi, seperti tidak dapat dihentikan, tidak dapat direm. Mereka melakukannya terus-menerus sehingga makin banyak orang yang menjadi korban, tersakiti, dan lain sebagainya. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, saya tidak tahu apakah Ibu Bapak Saudara yang terkasih pernah menemukan hal-hal yang semacam itu. Orang-orang yang berperilaku semacam itu dan bertanya-tanya, kenapa ya mereka tidak dihukum? Kenapa ya mereka kok tidak ada yang menghentikan? Dan mungkin kita berpikir, wah, bagus juga tuh kalau suatu saat dia kena batunya. Bagus juga tuh kalau suatu saat dia kesandung dan dia akan mendapatkan akibat dari tindakan dan perilaku yang jahat yang ia lakukan tersebut. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, meskipun terkadang kita melihat bahwa seolah-olah orang-orang dengan tindakan dan perilaku itu dibiarkan atau seperti tidak dapat dihalangi, tapi sesungguhnya seperti apa yang dikatakan oleh Amsal 19 ayat 29 tadi, hukuman bagi si pencemooh tersedia dan pukulan bagi punggung orang bebal. Jikalau seseorang hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, melakukan segala kejahatan-kejahatan yang menindas sesamanya, hati-hati, karena hukuman dan pukulan bagi mereka sudah tersedia. Jadi meskipun kita kadang berpikir, mengapa orang yang tidak percaya kepada Tuhan mempermalukan nama Tuhan, menghina Tuhan, melakukan segala tindakan kejahatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bebal, jahat. Kenapa seperti dibiarkan? Tidak, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, tidak pernah dibiarkan. Akan ada satu waktu di mana hukuman dan pukulan seperti yang dikatakan oleh Amsal ini akan diberlakukan bagi setiap pencemooh dan orang bebal, bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan dan hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Mari kita memperhatikan karakter-karakter
karakter kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Jangan sampai kita hidup dengan cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak mempermuliakan nama Tuhan. Jangan sampai karakter-karakter yang muncul dari diri kita, yang keluar dari kehidupan kita adalah karakter yang tidak sesuai dengan karakter Kristus. Karena hukuman dan pukulan tersedia bagi mereka yang mencemooh dan yang bebal. Mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita menilik hati dan hidup kita. Apakah cara hidupku sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Apakah karakterku, karakter yang muncul, kasih, kelemah lembutan, penguasaan diri, karakter Kristus, itulah yang muncul dari kehidupan. Kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhanlah yang memampukan kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sapaan-Mu kepada kami pagi hari ini. Membuat kami untuk merenungkan dan berpikir serta menilik kehidupan kami. Apakah sungguh cara hidup kami adalah cara hidup yang berkenan kepada Tuhan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Dan apakah karakter-karakter yang muncul dari hidup kami adalah karakter Kristus? Karena kami adalah pengikut Kristus. Karakter yang menunjukkan bahwa kami ini adalah orang yang telah dibaharui. Karakter yang mencerminkan Kristus dalam segala aspek kehidupan kami. Tuhan, kami lemah, kami tidak berdaya untuk menggapai kualitas hidup yang semacam itu. Karena itu, tolonglah kami, mampukanlah kami, dan peganglah tangan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih, selamat menyambut segala berkat Tuhan di hari ini.